Pemirsa Partai Demokrat menggelar Rapimnas di Hotel Sultan, Jakarta Selatan. Rapimnas menentukan apakah Demokrat membentuk poros sendiri bersama Partai Golkar atau bergabung dengan poros Jokowi atau poros Prabowo dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Langsung saja kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra untuk mengikuti laporan langsung dari Hotel Sultan. Pramadika, opsi apa yang paling mengemuka dalam Rapimnas Demokrat hari ini? Ya, Ade, baik sekali. Memang pada rapat pimpinan nasional Partai Demokrat kali ini telah ditentukan 4 opsi atau 4 pilihan. Di antaranya adalah yang pertama berkoalisi dengan Partai Gerindra, yang kedua berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, yang ketiga mengajukan cawapres dengan berkoalisi dengan partai lain, dan juga yang keempat adalah bersikap netral atau tidak mendukung partai manapun. Dan memang menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan untuk saat ini opsi keempat atau bersikap netral lah yang menjadi opsi dominan pada rapat pimpinan nasional kali ini. Namun itu semua dapat saja berubah karena segala kemungkinan dari 4 opsi tersebut masih terbuka lebar. Dan memang nanti sekitar pukul 7 akan diberitahukan undian atau akan dikumpulkan sejumlah undian dari keempat opsi tersebut yang dipilih oleh para kader dari Partai Golkar. Apakah mereka akan menentukan berkoalisi atau justru akan bersikap netral. Dan memang pada rapat pimpinan nasional Partai Demokrat hari ini dibuka pada pukul 2 siang tadi dan dibuka oleh Ketua DPP Harian Partai Demokrat Syarifuddin Hasan dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pembukaan tadi Syarifuddin Hasan sempat berterima kasih kepada para kader yang telah berjuang pada pemilu legislatif kemarin meskipun mengalami penurunan perolehan suara yang cukup signifikan. Namun Syarifuddin tetap bangga karena Partai Demokrat selama masa kepemimpinannya di Indonesia telah berhasil meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dan selain itu juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para calon legislatif yang telah berjuang pada Pileg kemarin. Dan SBY juga menyebutkan ada beberapa alasan mengapa perolehan suara Partai Demokrat dapat turun secara drastis. Di antaranya adalah adanya anggota atau oknum partai yang terlibat kasus korupsi dan juga adanya krisis kepemimpinan di dalam kubu Partai Demokrat. Dan selain itu SBY juga tadi sempat menyinggung masalah media yang terus-menerus menggempur Partai Demokrat dengan isu korupsi. Dan SBY juga sempat mengungkapkan bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk menentukan arah dan juga sikap politik Partai Demokrat. Apakah akan bergabung dengan partai lain atau justru akan berdiri sendiri atau netral dan tidak mendukung partai manapun. Ade. Ya, tadi Anda menyatakan bahwa hasilnya akan diputuskan pada pukul 7 lewat mekanisme voting begitu ya, Pramadika? Ya. Ade, benar sekali. Memang pada pukul 7 nanti akan ditetapkan mekanisme voting, namun itu tidak menentukan arah dan juga sikap politik karena seperti yang disebutkan tadi oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau Ketua Umum Partai Demokrat bahwa hasil dari Rapimnas kali ini adalah menentukan sikap Partai Demokrat dan juga arah koalisi. Namun itu semua akan ditetapkan pada tanggal 20 Mei, yaitu pada penetapan terakhir calon presiden dan juga calon wakil presiden. Pada pukul 7 nanti adalah akan ditetapkannya kemana akan Golkar akan mengusung atau akan menentukan arah dan juga sikap politik seperti apakah akan bergabung dengan partai lain seperti mendukung partai dari calon presiden dari Gerindra yaitu Prabowo Subianto atau mendukung calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo atau justru akan mengajukan calon wakil presiden ke partai golongan karya atau Golkar yaitu Abu Rizal Bakri, atau pula dapat juga mengusung bersikap netral dan tidak mendukung partai manapun. Itu akan ditentukan pada pukul 7 malam nanti melalui sistem voting. Ade. Baik, terima kasih Pramadika Samudra melaporkan langsung dari Hotel Sultan Jakarta Selatan.